Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Anak-anak, kita berjumpa lagi di hari Selasa. Kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 5 keunikan daerah tempat tinggalku. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang langkah-langkah wawancara, etika wawancara ya. Hari ini kita akan belajar tentang membuat laporan wawancara. Laporan wawancara ini dibuat setelah kita melakukan wawancara. Yuk kita perhatikan. Nah, ini anak-anak contoh penulisan laporan wawancara nanti susunannya ada seperti ini. Ini adalah judul laporan wawancara dengan seorang misalnya seorang dokter ya. Kita menunjukkan hari dan tanggal waktu wawancara, tempat wawancara, pukul wawancara misalnya pukul 9 sampai pukul 11 ya. Narasumber kemarin apa ya narasumber? Ya, orang yang memberikan informasi ya, itu narasumber. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kemarin. Misalnya kita bertanya yaitu makanya kita disebut sebagai pewawancara. Narasumber adalah yang memberikan materi atau orang yang memberikan informasi kepada kita. Ini narasumber. Tema wawancara sudah kita tentukan ya sebelum kita melakukan wawancara kita sudah mempunyai temanya apa, ditulis tujuan wawancaranya apa. Dan hasil wawancara ini adalah hasil perbincangan atau hasil dialog atau hasil kemarin kita bertanya dan narasumber memberikan jawabannya. Nah, ini adalah ditulis di sini hasil wawancara ya anak-anak. Contohnya, tema wawancaranya adalah tentang virus corona. Kalau virus corona berarti kita melakukan wawancara dengan siapa? Ya, bisa dokter atau tenaga kesehatan ya. Berarti ini ditulis laporan wawancara dengan seorang dokter misalnya ya. Wawancaranya kemarin nih contohnya misalnya hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Tempatnya misalnya di rumah sakit dari pukul 9 sampai pukul 11 contohnya. Narasumbernya tadi siapa? Dokter siapa namanya? Pakai nama ya. Misalnya Dokter Agus. Pewawancaranya misalnya si Tika. Bukan si Tika ya, tapi Tika. Tema wawancaranya tadi tentang apa kemarin misalnya virus corona. Tujuan wawancaranya yaitu misalnya tentang cara pencegahan agar tidak tertular virus corona. Hasil wawancaranya kemarin misalnya pertanyaannya ada 5, berarti hasil wawancaranya juga ada 5. Misalnya tentang cara mencuci masker atau tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan, makanan yang bergizi, vitamin yang harus dimakan ya. Itu misalnya wawancaranya tentang itu nanti ditulis di sini anak-anak hasil wawancaranya apa saja. Misalnya mematuhi protokol 3M itu apa saja ya. Ini sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Ini ya anak-anak laporan wawancara itu bentuknya seperti ini. Nanti kita berlatih untuk membuat laporan wawancara. Begitu ya anak-anak. Tetap semangat. Kita meskipun belajar dari rumah harus tetap semangat ya. Karena sebentar lagi kita mau ujian. Pesan ibu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang sekarang 5M ya. Ingat kan 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas ya, menjaga jarak. Itu ya anak-anak tetap selalu diingat. Tuhan Yesus memberkati.